Selamat pagi Bapak Ibu dan para hadirin yang kami hormati. Selamat datang kami ucapkan dalam acara seminar online Ekonomi versus Kesehatan Covadis. Event ini diselenggarakan oleh Presiden Development Center, Presiden University. Melalui webinar pada hari ini, kami akan fokus terhadap dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi dan kesehatan. Pandemi COVID-19 telah membuat banyak negara masuk dalam jurang resesi, dan Indonesia pun terancam. Lalu apa yang harus dilakukan? Memerangi pandemi terlebih dahulu atau menyelamatkan perekonomian? Atau bisakah keduanya dilakukan secara simultan? Untuk memandu jalannya acara diskusi kita hari ini, kami telah mengundang Rektor Presiden University, Bapak Profesor Dr. Joni Haryanto. Apa kabar Pak Rektor? Kabarnya luar biasa baik. Wah, siap. Terima kasih. Siap Pak Rektor. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih sudah berkenan memandu jalannya acara pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Pertama kita mengucap syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya hari ini kita bisa menyelenggarakan acara ini ya. Acara yang sebetulnya merupakan pertanyaan dari kita semua. Kalau ditanya antara ekonomi dan kesehatan, mana yang harus dipilih? Data kemarin per Rabu 16 September menunjukkan ada penambahan pasien baru 3.963 dengan total di seluruh Indonesia 228.993. Ya, kita nomor 5 di Asia. Tentu data ini ya bisa baik, bisa tidak, tergantung kita lihat dari perspektif yang mana ya. Nah, kalau pertanyaannya Covadis ini kan sebetulnya galau ya. Galau karena kita mau kemana ini? Kalau kita bertanya kepada kaum menengah atas, mungkin langsung akan jawab kesehatan harus nomor yang satu, nomor pertama. Tapi kalau kita bertanya kepada yang menengah ke bawah, ya harus ekonomi dulu, karena kami butuh makan. Nanti meninggalnya bukan karena COVID, tapi karena nggak bisa makan. Nah, tapi apa ya, dua hal ini antara ekonomi dan kesehatan harus dipertentangkan. Nah, pagi hari ini kita bersyukur, kita memiliki 4 pembicara yang luar biasa. Yang pertama kita punya Pak Dr. David Handoyo Mulyono. Beliau adalah saat ini Head of Department of Hepatitis and Emerging Disease, Eijkman Institute for Molecular Biology, Academy Professor Indonesia in Life Science, Honorary Associate Professor Sydney Medical School, University of Sydney. Saya kalau bacakan semua nanti panjang sekali. Kemudian berikutnya kita ada Dr. Yuswanto Setiawan, spesialis penyakit dalam. Beliau saat ini sebagai staf divisi ginjal hipertensi Departemen Penyakit Dalam RSPAL Dr. Ramelan Surabaya, memiliki banyak sekali penghargaan, Young Investigation Award INAS 2020, Young Investigation Award Pernevri 2015 dan seterusnya. Banyak sekali, kalau saya bacakan nanti waktunya habis. Berikutnya kita ada Pak Kristianto Wibisono. Pak Kristianto Wibisono adalah Ketua Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia dan juga anggota Komite Ekonomi Nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2007 sampai 2010. Dan berikutnya kita ada Dr. Bayu Prawirahi. Beliau adalah Executive Director Intellectual Business Community dari 2006 sampai saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita terbatas dan kita tidak mau buang-buang waktu, saya persilakan yang pertama Pak David Handoyo untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Pak. Waktunya 20 menit untuk masing-masing pembicara. Bapak Ibu yang akan bertanya silakan mengetik di kolom chat yang ada di sini, nanti kita akan bahas di akhir acara. Silakan Pak David. Terima kasih. Terima kasih Prof. Joni Haryanto. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan seluruh panitia Sivitas Akademika Presiden University dan juga kepada semuanya pembicara, dan saya mendapat kesempatan yang baik untuk sedikit berdiskusi. Nah, saya apresiasi kegiatan ini karena memang betul kalau mana yang dipilih kesehatan atau pekerjaan. Jadi saya akan share slide ini.
Sebentar. Kalau misalnya panitia memiliki, boleh pakai punya panitia aja. Saya agak terganggu ini sekarang. Ya, ya baik kalau begitu. Baik, saya mulai demikian. Jadi ini adalah judul saya, kelangsungan kepekerjaan, kesehatan, dan keamanan. Slide. Ya, slide silakan. Nah, ini adalah kondisi di Indonesia terkini yang dilaporkan kemarin terhitung 16 September sore hari. Jadi tadi sudah diutarakan bahwa Indonesia ini merupakan negara urutan ke-23 dari seluruh dunia yang dengan kita lihat bahwa kasus terkonfirmasi adalah 228 dan meninggal 9.100. Kita lihat ini penyebarannya sudah meliputi 34 provinsi. Slide. Ya, lanjut. Nah, ini adalah virusnya. Virus penyebab corona ini adalah sebuah virus yang berbentuk sferis seperti ini. Dan kita lihat bahwa virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui reseptor, yaitu yang kita sebut ACE reseptor, di mana virus ini, tonjolan yang berwarna merah itu akan merupakan jangkar. Nah, di mana ACE reseptor itu berada? Terutama adalah di dalam tenggorok ya, nasopharynx, dan selanjutnya di paru, hati, dan ginjal. Tetapi juga reseptor ini ada dalam sirkulasi, sehingga dia bisa ke mana saja. Kalau menangkap virus ini, dia akan membawa ke organ target. Jadi inilah sebabnya kita tidak cukup hanya dengan memakai masker, tetapi juga kita tidak boleh memegang barang-barang terkontaminasi, lalu kita memasukkan tangan kita ke selaput lendir, ya, mulut, kepada mata, hidung, dan sebagainya. Ini akan bisa terbawa. Karena itulah di samping masker, cuci tangan, dan kebersihan juga diperlukan. Ya, slide. Nah, ini yang terjadi. Jadi, dari seluruh dunia kita sepakat ada beberapa bentuk, yaitu yang paling di atas berwarna merah itu itulah jumlah yang mati, meninggal. Kemudian yang berwarna orange, di situ yang hospitalized, masuk rumah sakit. Kemudian yang kasus terkonfirmasi, yaitu PCR positif, berwarna kuning. Dan yang biru ini masih dalam observasi, pasien dengan saluran pernapasan yang masih tanda tanya diawasi, dan di bawah itu paling besar adalah community yang biasanya tidak ada gejala, asimptomatik. Yang di atas keempatnya adalah simptomatik. Slide. Ya. Nah, ada 6 faktor terjadinya infeksi, yaitu pertama agen penyebabnya, kemudian reservoir, kemudian bagaimana pintu keluarnya, cara penularan, pintu masuk, dan imunitas yang rendah. Ya, slide. Inilah bahwa ada reservoir atau penyimpan, ya, yaitu mereka-mereka yang lingkungan ataupun manusia yang membawa tetapi tidak sakit. Dulu disebut OTG, bisa juga ODP ataupun PDP. Ini yang perlu. Kemudian kapan dia ditularkan? Pintu keluarnya adalah melalui saluran napas, biasanya ya melalui bersin, batuk, dan sebagainya. Lalu cara penularannya bisa melalui droplet, jabatan tangan, atau permukaan yang terkontaminasi. Kemudian pintu masuknya di mana? Itu tadi, mata, hidung, mulut, atau saluran napas. Dan selanjutnya akan mengenai orang yang rentan, yaitu susceptible. Siapa mereka? Pasien, ya, atau petugas kesehatan, orang tua, atau mempunyai komorbid. Dan ini menjadi agen penyebab berikutnya, melingkar terus. Inilah rantai penularan 6 titik yang harus kita perhatikan. Slide. Nah, saya ingin berbicara khusus tentang stabilitas dari virus ini.
Ini ada sebuah penelitian, ya memang ini satu trial ya. Jadi tidak langsung menggambarkan, tetapi daya tahan hidup ini, virus ini, kalau di tisu paper, kertas 3 jam, lalu kalau di tembaga 4 jam, di cardboard, kardus 24 jam, kayu 2 hari, kemudian di kain ada 2 hari, kemudian di stainless steel 3 hari, plastik, gelas bisa 3-4 hari, dan uang itu bisa bertahan 4 hari di situ, dan surgical mask, hati-hati, masker yang sudah dipakai itu bisa bertahan 7 hari, karena itu cara membuangnya harus dilipat, bagian yang kotor itu ditaruh di dalam, lalu bagian yang putih biasanya itu di luar, dan kalau bisa digunting ya, jangan supaya tidak dipungut pemulung lalu dipakai kembali, berbahaya. Inilah pintu masuknya mata, hidung, dan mulut. Ini stabilitas virus. Slide. Nah, saya ingin menunjukkan, tadi kita bicara populasi khusus. Siapa itu? Adalah mereka yang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru yang kronis, kanker, dan sebagainya. Nah, ini kondisi di Cina. Slide di kanan menggambarkan bahwa yang paling tinggi itu adalah hipertensi yang berwarna kelabu, abu-abu. Itu adalah yang masuk dalam fase kritis. Kita lihat pasien dengan hipertensi, pasien dengan lain-lain ya, itu sangat berbahaya untuk mendapatkan penyakit ini dan menjadi keadaan kritis. Slide. Ya, slide. Nah, ini kondisi bahwa di China 36% kematian terjadi pada pasien dengan komorbiditas. Selanjutnya tanpa komorbiditas. Itu di Cina. Bagaimana kalau di Amerika? Slide. Ini sama, sekitar 37% kalau tadi 36. Kematian karena adanya morbiditas. Bisa macam-macam. Ini adalah dari seluruh negara bagian di Amerika. Sama ya, sekitar 36-37%. Slide. Ya, slide. Lanjut. Ini bagaimana di Indonesia? Tadi, mohon maaf. Saya mundur sedikit satu lagi, terlalu cepat. Ini di Indonesia ini penyakit penyertanya sama. Hipertensinya banyak, diabetes juga nomor 2, riwayat ada penyakit jantung, dan sebagainya ya. Ada orang hamil juga di situ. Ini banyak sekali di Indonesia, terutama kalau pasien-pasien mengidap ini, hati-hati. Slide. Nah, bagaimana memutus rantai penularannya? Tentu saja 6 titik ini harus diatasi, yaitu kebersihan, memakai masker, sarung tangan, kemudian kebersihan lagi pakai masker, dan physical distancing, pakai APD, terutama kalau yang profesinya kesehatan atau kontak dengan pasien. Kemudian menghambat pintu keluar dengan pakai masker, kebersihan, dan social distancing. Lalu bagaimana memutus cara penularan? Sama juga kebersihan, etika batuk, etika untuk batuk, jadi batuk itu harus ditutup dengan siku dan sebagainya, ada ya. Kemudian physical distancing, pakai masker, minimal kontak fisik. Dan selanjutnya pintu masuknya supaya kita tidak masuk. Kebersihan, masker, physical distancing, dan pakai APD untuk petugas kesehatan atau laboratorium. Dan bagaimana dengan imunitas rendah, jagalah mereka. Ini kebersihan harus penting sekali, memakai masker dan sarung tangan, memakai APD, dan lindungi kelompok-kelompok ini supaya tidak menjadi agen penyebab baru. Ini cara 6 memutus rantai penularan. Slide. Ya. Nah, WHO memberikan beberapa pedoman. Nomor 1, 5 pedoman, yaitu lebih berjarak, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, tetap diutamakan, termasuk telemedicine. Pertemuan di ruang publik diizinkan kalau ada jarak 2 meter. Kelompok rentan, sebaik mungkin dilindungi dan tetap di rumah, yang komorbid tadi. Lebih bersih, cuci tangan, hand sanitizer, penggunaan masker, kemudian desinfeksi rutin di tempat yang disentuh oleh publik. Ini harus. Kemudian lebih sedikit, pertemuan di atas 10 orang dalam satu ruangan sedapat mungkin diminimalkan. Dan bekerja, belajar dengan shift dan bergantian. Perhatikan
10 lebih sedikit ini. Lalu lebih terbuka. Pertemuan dianjurkan outdoor, semi outdoor diutamakan. Pertemuan di ruang tertutup diminimalkan. Ruang indoor diupayakan memiliki ventilasi baik cahaya matahari dan tanpa AC. Sulit juga, tapi beberapa bank saya lihat itu dirombak ya, saya tidak sebut nama, diambil exhausternya sehingga di tengah itu ada udara yang keluar lalu disaring dengan HEPA filter. Dan kalau ada pertemuan fisik, sebaiknya dibatasi sebisa mungkin 1 jam kalau bisa. Nah, ini lebih cepat. Slide. Nah, ini matriks yang dikeluarkan oleh WHO. Ada scoringnya. Faktor yang dianggap risiko ada 4. Usia, kelompok rentan, jejaring, kemudian kemungkinan jaga jarak, dan jenis ruangan. Ada 3, hijau, kuning, dan merah. Nah, kalau merah itu melibatkan orang dengan usia 45 tahun, lalu banyak kelompok rentan, jejaring kontak, berganti-gantian, banyak orang padat, sulit mengatur jarak, dan indoor. Kalau bisa dikurangin menjadi kuning, misalnya kurang ya, umurnya kurang dari hanya 30-40, bercampur antara rentan dan tidak, jadi jangan hanya rentan aja, jejaring kontak sedang, jumlah orang sedang kurang dari 50 ya kalau bisa, dan bisa mengatur jarak. Ini misalnya di aula dan indoor. Nah, yang hijau ini melibatkan kebanyakan orang yang muda, kemudian jumlahnya minimal, jejaring kontak terbatas, dan sedikitnya ada sekitar 10 orang, ya, sekitar 10 orang bisa mengatur jarak lebih dari 2 meter dan outdoor. Ini skor ini 5-10 kurang baik, 10-12 sedang, dan 13-15 cukup baik. Skor ini dipakai, dianjurkan juga untuk perkantoran. Jadi nanti ini bisa slide-nya kami share untuk dihitung skornya berapa. Mungkin juga bisa untuk para pemangku kebijakan, camat, lurah, ataupun dari pemerintah bisa menghitung skornya bagaimana ini. Kalau yang bisa baik adalah kalau di atas 12 ya, 13-15 berarti baik. Ya, slide. Saya tidak panjangkan, ada take home message yang akan saya sampaikan. Slide. Nah, ada 5 hal. Ini adalah pedoman dari di Australia kepada pengusaha ataupun perkantoran. Pertama adalah bicara dengan karyawan atau staf Anda. Semua orang itu dibombardir dengan informasi, macam-macam WA, medsos, dan hoax, dan sebagainya. Dan staf bapak-bapak bisa bingung atau justru takut tentang apa yang mereka dengar. Nah, percayalah, jadi remain ya across authoritative sources, jadi percayalah pada sumber yang bisa dipercaya dan memberi informasi yang benar. Nah, dan ingat, remember ya, harus ada konsultasi. Jadi jangan dilepas biarkan, apalagi kalau pasien itu karyawan itu pendiam, mengurung diri, jangan. Kemudian kedua, pikirkan workplace. Tentunya kalau ini karyawannya banyak ya, kantor, nominate a person or team to dedicate their time to infection control. Jadi ambil satu tim untuk berkeliling, mengawasi tadi, membersihkan dan sebagainya. Jadi mereka ini yang bekerjalah dengan mereka untuk melihat environment, jadi lingkungan kerja dengan cermat, dengan dekat, dan temukan area potensial yang berisiko, dan juga ajaklah mereka untuk planning bagaimana, dan pikirkan bagaimana permukaan yang sering disentuh. Itu tadi saya lihat juga ada untuk parkir itu tidak perlu menyentuh, hanya 2 cm itu bisa keluar tiketnya. Saya kira ini bisa juga, atau tombol lift. Oke. Bagaimana ini bisa bersih dan bisa dijaga. Lalu yang ketiga adalah karyawan perlu dilatih. Dilatih terutama itu tadi, yaitu kebersihan, ya, cuci tangan yang benar, dan memakai masker, masker jangan terbalik, harus menutup hidung, dan sebagainya. Itu yang. Dan kedua, dan keempat adalah review control measure. Jadi harus disiplin, harus dievaluasi.
bagaimanakah tim dan staf prevensi tadi, tentunya harus melihat juga review dan lain-lain ya, bagaimana kalau ada karyawan yang sakit dan sebagainya. Dan selanjutnya jangan lupa bahwa pandemic situation ini cepat sekali berkembang dan tidak tahu kapan selesainya. Nah, dengan melihat situasi sekitar atau kondisi dan sebagainya ya, maka mulailah membuat planning apa yang akan kita kerjakan. Kalau misalnya kita harus nanti menutup pintu, atau kan kita work from home dan sebagainya, supaya para karyawan ini juga bisa dimanfaatkan, mereka tidak frustrasi dan sebagainya, karena akan timbul pandemi kedua, yaitu bencana di rumah, karena orang yang tinggal di rumah itu biasanya timbul karena itu baru aja di BBC muncul seperti ini. Saya kira ini 5 take home message yang kami dapat sampaikan dari sudut kesehatan. Ya, slide. Terima kasih untuk kelangsungan pekerjaan, kesehatan, dan safety. Mungkin beberapa slide tambahan bisa dihilangkan, tapi kalau masih punya waktu boleh ditunjukkan slide. Ya, mungkin. Nah, ini bagaimana cara memakai masker yang benar, 6 cara cuci tangan ya. Itu bagaimana, saya kira ini ada di mana-mana. 60 detik cuci tangan itu. Siapa saja yang perlu memakai masker itu ada. Slide. Ya. Ini bagaimana menggunakan transportasi umum. Ini sudah ada dengan jarak yang benar dan diperhatikan juga kebersihannya. Kalau pakai helm dan bagaimana itu harus jangan bawa, kalau naik ojek sebaiknya bawa helm sendiri, misalnya demikian ya. Usahakan bayar tiket secara non tunai lebih baik daripada bayarnya harus dengan mengulang dan menerima, menyentuh macam-macam selama di kendaraan. Slide. Nah, ini untuk restoran-restoran ya, terutama ataupun kantin-kantin bisa dibuat seperti ini atau memakai take away, dan juga para penjajah itu jangan dianjurkan untuk memakai handle ya, jangan disentuh tangan supaya kan nanti tidak mengolah makanan atau menyentuh makanan, tetap hygiene diperhatikan. Saya kira ini semua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Slide. Terima kasih Pak David. Saya rasa paparan yang bagus sekali ya, komprehensif, singkat, padat, dan sangat jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi yang kedua oleh Dr. Yuswanto Setiawan yang akan berbicara mengenai epidemiologi, transmisi, dan juga dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Silakan Dok, waktunya 20 menit Dr. Yuswanto. Ya, terima kasih Prof. Joni Haryanto. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah memberi kesempatan untuk membawakan materi mengenai COVID-19 pada webinar Presiden University. Selamat siang para guru besar, para senior, dan para peserta webinar dimanapun berada. Siang hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan mengenai COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Slide. Berikut adalah outline yang akan saya bahas pada siang hari ini. Pada diskusi ini ingin ditunjukkan mengenai kapan kita perlu melakukan tes swab atau tes rapid yang saat ini banyak dibicarakan, dan bagaimana mengenai isolasi mandiri itu dapat diakhiri. Slide. Seperti kita ketahui bahwa jumlah pasien COVID-19 sampai saat ini masih bertambah terus di dunia termasuk di Indonesia. Sampai kemarin, jumlah pasien COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 228.000 orang. Demikian pula tingkat keparahan penyakit ini juga semakin tinggi. Next slide. COVID-19 ini adalah penyakit infeksi virus yang sangat menular dan patogenik. Gejalanya berupa demam yang disertai gejala penyakit pernafasan ringan hingga berat dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari, dan yang terpanjang bisa sampai 14 hari. Slide. COVID-19 ini berada di droplet yang dapat masuk melalui saluran nafas atau berada di benda-benda yang ada di sekitar kita, dan bila tersentuh oleh tangan kita dan masuk ke saluran nafas, akan dapat menularkan COVID-19. Slide.
pada bulan Juli kemarin, WHO mengeluarkan suatu statement bahwa cara penyebaran COVID-19 ini juga diduga melalui airborne, di mana jarak penularannya akan lebih jauh. Kalau droplet hanya kira-kira 1-2 meter, ini bisa lebih dari 2 meter. Slide berikutnya. Gambar ini ingin menunjukkan bahwa penularan infeksi saluran nafas tergantung dari ukuran partikelnya. Bila lebih kecil, maka penularannya dapat melalui airborne, di mana virus ini akan tetap berada di udara dalam jangka waktu yang lebih lama, dan dapat ditularkan ke orang lain lebih jauh dari 1 meter. Hal ini dapat terjadi dalam ruangan tertutup dan ventilasi yang kurang baik. Slide berikutnya. COVID-19 ini sangat menular. Yang penting diperhatikan adalah perlunya dilakukan tracing, testing, dan treating. Jadi perlu dilacak. Pernah kontak dengan siapa saja? Bila terkena COVID ini, kemudian dilakukan tes untuk mendeteksi siapa saja orang-orang yang menderita COVID-19. Karena ada juga orang yang tidak mempunyai gejala, tetapi sebenarnya menderita COVID. Nah, untuk pengobatan yang spesifik terhadap COVID ini sampai saat ini belum ada. Sedangkan vaksin masih dalam tahap penelitian. Sehingga penting sekali adanya kedisiplinan semua pihak untuk mencegah penularannya. Slide. Pada orang yang tanpa gejala, itu tidak menunjukkan gejala apapun. Sedangkan yang sakit ringan, itu pasien dengan gejala yang tidak spesifik, seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan. Jadi perlu diwaspadai pada usia lanjut dan imunokompromis karena gejala dan tanda juga tidak khas. Sedangkan pada pasien dengan sakit sedang, biasanya ini remaja atau dewasa dengan tanda radang paru. Atau tidak ada tanda radang paru yang berat. Radang paru itu bisa demam, batuk, atau sesak. Sedangkan dikatakan sakit berat bila pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran nafas, atau nafasnya cepat, atau saturasi oksigennya turun bila diukur. Next slide. Nah, deteksi SARS-CoV-2 ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu serologi, atau yang lebih dikenal dengan rapid test, dan tes PCR atau yang lebih dikenal dengan swab. Di mana tes rapid ini digunakan untuk screening, walaupun sebenarnya kurang tepat. Tes rapid ini ada dua, yaitu yang menggunakan antigen atau yang menggunakan antibodi. Sedangkan tes swab itu digunakan untuk mengkonfirmasi adanya COVID-19 ini. Slide berikutnya. Tes serologi ini ada dua, yaitu antigen, di mana pemeriksaan untuk mendeteksi antigen dari SARS-CoV-nya ini. Sampel yang diambil berupa swab juga, swab hidung atau tenggorokan. Sedangkan yang kedua adalah tes serologi antibodi, yaitu pemeriksaan untuk mendeteksi antibodi atau respon imun tubuh terhadap virus SARS-CoV ini. Sampel yang diambil adalah sampel darah. Nah, siapa yang perlu diperiksa? Yaitu orang-orang yang mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 atau orang-orang yang tanpa gejala, tetapi mempunyai kontak dengan pasien yang sudah pasti menderita COVID-19. Slide berikut. Nah, interpretasi dari hasil serologi antibodi ini ada dua. Kalau hasilnya non-reaktif, artinya bisa berupa seseorang itu belum atau tidak terinfeksi. Atau dia dalam masa inkubasi, jadi window period. Jadi dia sudah terinfeksi, tapi bodinya belum terbentuk. Atau yang imunitas tubuhnya rendah. Atau kadar antibodi di bawah levelnya masih belum bisa terdeteksi oleh alat tersebut. Nah, kalau hasilnya reaktif, kemungkinan seseorang sedang atau pernah terinfeksi COVID-19 atau positif palsu. Slide berikutnya. Nah, bagaimana setelah hasil serologi antibodi ini diperoleh? Bila hasilnya non-reaktif dan seseorang itu tidak mempunyai gejala, maka pemeriksaan diulang setelah 10 hari. Bila seseorang itu mempunyai gejala, maka dilakukan pemeriksaan PCR atau tes swab. Sedangkan bila hasil reaktif, maka dilakukan pemeriksaan konfirmasi dengan tes swab sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Sedangkan bila pasien mempunyai gejala sedang atau berat, akan dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan. Untuk pasien yang tanpa gejala atau gejala ringan,
akan dilakukan karantina mandiri dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, menerapkan etika batuk, menggunakan masker, dan menjaga stamina serta physical distancing. Slide berikutnya. Selanjutnya mengenai tes PCR atau swab. Tes PCR ini merupakan teknik pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi material genetik atau asam nukleat di sel bakteri atau virus. Sampel yang digunakan adalah swab hidung, swab tenggorok, atau dahak. Siapa saja yang perlu diperiksa, yaitu orang-orang yang mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19 dan orang yang tanpa gejala, yang kontak dengan pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Slide berikutnya. Selanjutnya mengenai waktu pemeriksaan rapid dan PCR. Kapan kita baiknya melakukan tes rapid, kapan melakukan tes PCR? Ini penting di dalam masyarakat ini seringkali bingung kan rapid test itu dilakukan dan kapan itu diulang. Kapan kita melakukan PCR dan apa kok PCR itu masih positif walaupun gejala klinisnya sudah tidak. Jadi yang ini menggambarkan bahwa itu baik IgM atau IgG itu akan menunjukkan hasil reaktif. Ini rapid test ya. IgM dan IgG itu yang di kanan, yang garis putus merah dan hijau. Itu akan menunjukkan hasil reaktif pada saat minggu kedua setelah munculnya gejala. Sehingga hasil rapid test positif akan kerancuan. Karena pada virus COVID-19 ini IgM dan IG-nya itu positif pada waktu yang bersamaan. Sedangkan IgM yang positif, itu artinya pasien tersebut sedang menderita infeksi. Sedangkan bila IgG positif, menunjuk infeksinya yang sudah lama. Sedangkan untuk atau PCR, yang garis hijau, yang garis seluruh hijau itu terdeteksi pada saat bersamaan dengan munculnya gejala. Namun tes ini masih dapat tetap positif sampai minggu ke-6. Jadi ada beberapa pasien yang sudah gejala klinis tidak ada, tapi swab ini masih positif terus. Nah, hal ini disebabkan karena terdeteksinya komponen-komponen virus yang sebetulnya tidak aktif itu tetap memberikan hasil yang positif. Sehingga WHO Kemenkes membuat acuan baru bahwa bila seseorang menderita COVID-19 dan telah isolasi sampai dengan ke-10, kemudian 3 hari setelah bebas gejala, maka pasien sudah dapat keluar dari isolasi mandirinya. Alur manajemen kasus suspek COVID-19 dilakukan tes swab pada hari pertama dan kedua. Sedangkan seseorang yang berkontak erat dengan pasien COVID-19 tetapi tidak memiliki gejala, maka dilakukan pemantauan selama 14 hari. Namun bagi tenaga kesehatan langsung dilakukan tes swab. Slide berikut. Untuk pasien yang sudah positif tesnya, bila tanpa gejala, hanya mengalami gejala ringan, akan diisolasi mandiri. Sedangkan bila mengalami gejala sedang atau harus dirawat pada pasien dengan gejala berat, akan dilakukan tes swab lagi pada hari ke-7 dengan monitor CT value-nya dari virus ini. Bila hasil value-nya itu semakin besar dari pemeriksaan swab sebelumnya, berarti jumlah virusnya sudah berkurang. Artinya, pasien ini sudah membaik walaupun tes PCR itu masih positif. Slide berikut. Selanjutnya mengenai dampak 19 terhadap ekonomi. Slide berikut. Dengan adanya pandemi ini, nyata selain ancaman, ada pula potensi dan ekonomi yang dapat dikembangkan. Misalnya, dalam jasa telekomunikasi, elektronik, farmasi, alat kesehatan, dan jasa logistik. Sedangkan sektor-sektor yang lain memang mengalami penurunan. Selanjutnya mungkin dibahas oleh pakar di bidang ekonomi yang telah hadir dalam webinar ini. Slide berikutnya. Nah, teknis dari diskusi ini adalah upaya penanganan pandemi virus corona ini memang seperti malakama. Sulit untuk menentukan mana yang harus diprioritaskan. Apakah pemulihan ekonomi terlebih dahulu ataukah kesehatan. Namun apapun itu,
harus cari solusi terbaik dan menyeimbangkan antara pemulihan ekonomi dan perbaikan kesehatan. Slide berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Iswanto. Ini waktunya masih ada untuk dokter. Apakah mau membahas sedikit yang tadi pengaruh ekonomi yang sudah dokter siapkan slide-nya? Nanti akan dijelaskan sama ekonomi yang selanjutnya saja, Pak Prof. Oke, baik. Terima kasih dokter. Berikutnya saya undang Dr. Bayu Prawirahi, MBA, yang akan membahas tentang bagaimana balancing health dan ekonomi ini. Beliau tidak hanya melihat secara lokal, tapi juga secara global dengan bahasan yang menarik. Terima kasih. Silakan Dr. Bayu, waktu dan tempat. Time is yours. Selamat pagi para audiens semua. Terima kasih atas kesempatannya Prof. Joni. Ada salam dari teman-teman buat Prof. Joni. Dan juga buat para senior, Dr. David Handoyo. Kalau Dr. Yus mungkin junior saya. Oke, saya presentasi dari saya aja ya, boleh? Saya minta diberikan privilege untuk jadi co-host. Oke, silakan. Silakan, Pak Bayu. Tes, sudah kelihatan? Sudah, belum. Eits, belum. Let me see, tunggu sebentar. Oke, sebentar. Share screen. Oke, sudah bisa kelihatan sekarang? Sudah dok, sudah. Oke, thank you. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Jadi saya ingin sampaikan topik tentang bagaimana kita membalance antara health dan economics. Tadi Dr. Yu sudah bilang bahwa kita harus menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomis ya. Jadi saya nyambungin Dr. Yus ya. Oke, dalam hal COVID-19 ini ya. Sebelumnya ingin saya sampaikan ini adalah profil saya. Saya doktor di bidang digital transformation ya, dan juga di subbagian dari manajemen. Jadi dokter di bidang manajemen, tapi disertasi saya di digital transformation. Dan saya juga seorang dokter. Saya lulusan FKUI tahun 1991, masuk 85, selesai 91. Waktu itu 6 tahun, sekarang kan 5 tahun ditambah 1 tahun ya, internship. Ya. Oke. Oke, ada Pak Kris. Pak Kris lagi bicara atau enggak? Kalau Pak Kris lagi nggak bicara, mungkin di mute. Ini punya Kris bisa nih Pak. Punya Pak Kris. Ya, oke. Silakan dokter Bayu, silakan teruskan dulu. Ya. Terima kasih. Nah, disclaimer di sini saya ingin sampaikan bahwa saya bukan pejabat pemerintah. Jadi kalau apa yang saya katakan itu bukan atas nama pemerintah, dan kalaupun akan saya kesannya membela pemerintah, saya tidak punya interest sama sekali karena saya bukan pejabat pemerintah. Saya mencoba melihat ini dengan objektif. Tentunya objektif menurut saya gitu ya. Tentunya setiap orang bilang pandangannya yang lebih objektif, tapi ini adalah sebisa-bisanya saya melihat ini secara objektif. Nah, supaya objektif tentunya saya gunakan referensi-referensi bahwa ini bukan hanya opini saya, tapi juga opini yang orang lain juga, yang juga dipresentasikan. Biasanya kalau opini yang dipresentasikan itu sudah berani mendapat review dari orang lain ya. Jadi ini dari website Our World in Data ya, yang ditulis oleh Joe Hassel September 1 tahun 2020. Jadi ini adalah baru, recent ya. Negara mana yang telah melindungi keduanya, baik kesehatan maupun ekonomi dalam pandemi, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Joe Hassel. Jadi ini bukan hanya pendapat opini saja, tapi based on data. Ya. Jadi setelah dia compare antara death rate, ya, death rate itu adalah angka kematian
oleh COVID-19 dengan latest GDP data, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya health and economy bukan hal yang bertentangan. Kedua halnya adalah dua hal yang menjadi satu. Yang pemerintah yang baik menangani kesehatannya akan baik juga dalam performance ekonominya. And I think on the other way round, kalau ekonominya bagus, penanganannya juga harusnya bisa lebih bagus. Karena kalau nggak punya dana, bagaimana menanganinya gitu ya. Nah, jadi actually it's not a trade-off, tapi itu jadi satu. Jadi kalau kita bisa melihat penanganannya, kesehatannya baik, maka ekonominya pun harusnya menjadi baik. Ya. Nah, tadi kan dilihat bahwa poinnya ada death rate. Kita banyak melihat laporan-laporan tentang parameter, indikator dari pandemi ini, ya, jumlah kasus baru, ya, jumlah kematian, berapa yang sembuh, active cases, jumlah fasilitas kesehatan dan segala macam. Tapi memang salah satu indikator yang penting, ya, karena kalau kita bilang total cases, banyak yang bilang tergantung tesnya. Kalau mau kasusnya banyak, ya tinggal tesnya diperbanyak, ya kan? Mau kasusnya diperdikit, tinggal tesnya diperdikit. Benar itu, ya. Tapi yang penting adalah total death rate-nya. Total death rate-nya itu sulit dimainkan karena ya namanya mati ada faktanya, ya, maksudnya datanya lebih kuat, ya. Dan kalau kita lihat dari World Odometer, ini saya baru ambil data kemarin sore, 16 September jam 3.30. Ya, kalau kita lihat dari ranking dunia, ya, Indonesia dari total cases-nya rankingnya 23. Ya. Not bad, man. Dari kalau kita lihat di atas tuh ada Amerika, India, Brazil, Rusia. Dan tentunya kalau kita mau ngomong fair, kita harus membandingkan dengan negara-negara yang jumlah penduduknya hampir sama dengan kita dong, ya. Jadi kalau kita lihat China is out of the league already, ya. Dia udah duluan dan udah selesai duluan, ya. Dan tidak ada negara yang bisa meniru China actually, ya. Nah, kalau kita lihat penduduk dunia kedua terbanyak sekarang adalah India. Tahun depan India akan menjadi nomor 1, tapi saat ini masih nomor 2 setelah China. India ranking nomor 2 aja juara dunia. Ya, nomor 3 di dunia penduduknya terbanyak adalah Amerika. Ya, Amerika juara 1 di dunia sekarang dalam hal kasus dan jumlah kematian. Ya, Amerika juara 1 dalam kasus dan jumlah kematian. Indonesia negara terbesar dalam jumlah penduduk nomor 4. Rankingnya dalam case adalah nomor 23 dalam total case. Tentunya nanti banyak argumen bahwa ini tesnya nggak mencukupi. Fine. Oke, kita lihat jumlah kematian. Jumlah kematian kalau kita lihat dari ranking ini, memang di tengah saya putus, kalau nggak muat screen-nya. Ya. Di sini Indonesia sampai kemarin ya jumlah kematian per juta penduduk loh ya. Jadi of course kalau kita ngebandingin kematian satu RT sama kematian satu kota, ya kita tidak fair, ya. Jadi kalau kita lihat perbandingan kematian itu harus dilihat per juta penduduk. Ya. Kalau per juta penduduk, Indonesia itu 33 per 1 juta penduduk. Ya, dibandingkan si juara dunia yang tinggi dan rata-rata dunia 120 per 1 juta penduduk. Ya. Jadi kalau kita lihat angka di sini, Indonesia is good loh kalau kita ngomong angka kematian per 1 juta penduduk dengan tidak mengurangi simpati saya kepada mereka yang meninggal keluarganya karena COVID ini, bukan merendahkan atau mendowngrade kepentingannya, tapi kita lihat ini adalah angka secara makro, ya. Banyak dalam perjalanan orang bilang, tuh yang bagus tuh kayak Filipina. Nah, Filipina nyusul kita, ya di atas kita. Tuh Israel tuh hebat. Tuh Israel sekarang performanya seperti apa ya kalau kita lihat angka kematian per 1 juta penduduk. Jadi on the way, banyak orang yang kemudian bilang, oh langkah itu yang terbaik. Kita harus lihat setelah long run ini hasilnya seperti apa, ya. Nah, basic mindset, cara berpikir kita yang saya ingin sampaikan bahwa
kita nih, saya yakin dari 200 lebih yang ikut acara hari ini, terbesar adalah di Jakarta. Ya, karena itu jalan pikir kita sangat dibentuk oleh berita-berita Jakarta. Teman-teman kita di Jakarta, kita dengar kemarin Sekda Jakarta meninggal, ya. Oh, dekat banget ya Sekda Jakarta gitu ya. Kita dengar Dinopati Jalal masuk rumah sakit, ya. Itu harus kita lihat bahwa mindset kita terbentuk juga di mana kita tinggal. Padahal Indonesia itu bukan hanya Jakarta, ya. Indonesia itu ada Ambon, ada Papua, ada seluruh Indonesia luas sekali. Jakarta is one of the province dari 34 provinsi di Jakarta. Jadi sudut pandang kita mungkin agak skewed karena kita tinggal di Jakarta sehingga kita lebih aware, ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus ingat bahwa there is life after COVID pandemic. Jangan hanya melihat saat ini, kita harus melihat jangka panjang. Kalau kita di saat ini kita mati-matian, kita genjot di sini, whatever it is, ya, dengan cara, ya istilahnya kalau kita lagi ngejar tikus, kita bakar lumbung padi sekalian gitu ya. Setelah itu gimana kita hidupnya, gitu kan? Nah, jadi kita harus pikir bahwa pandemik ini about 1-2 years selesai, setelah itu emang kita nggak hidup lagi, apalagi sebagai negara ya. Sebagai negara kan kita harus hidup terus, ya. Jadi jangan hanya berpikir short term, kita harus pikir long term. Yang ketiga adalah orang bisa mati atau menderita bukan hanya dari COVID-19. Kelaparan pun mati dan menderita. Hal-hal lain bisa mati dan menderita, ya. Bukan satu-satunya karena COVID-19. Yang keempat adalah dampak dari berita atau sentimen yang kita bikin di sini itu bukan hanya kita yang dengar, dunia pun dengar. Dunia pun dengar. Jadi bayangkan kalau kesannya kita sedemikian gawatnya, kemudian dipersepsikan orang, kalau orang tinggal di luarnya itu rasanya dengarnya pokoknya berita, sama seperti kalau kita dengar waktu berita kerusuhan about Black Matters di Amerika, ya banyak yang tinggal di Amerika tenang-tenang, enggak kok itu cuma sebagian kecil, tapi di sini kesannya Amerika rusuh besar gitu ya. Nah sama ya kalau berita kita demikian rusuhnya di sini, orang luar negeri kirain kita rusuh banget gitu, ya karena itu bisa berdampak terhadap ekonomi kita, ya kalau dia cabut dari stock market kita punya ekonomi runtuh juga, ya. Jadi kita harus sadar bahwa berita atau sentimen kita bukan hanya konsumsi domestik, tapi konsumsi internasional. Itu harus kita pikirkan juga, ya. Jangan sampai kita kesannya demikian beratnya, ya, tapi kemudian dikonsumsi oleh luar negeri yang membuat keputusan mereka itu membuat kita tambah menderita, ya. Nah. Kalau kita lihat dari data, sekali lagi ini data diambil Mei 2020, diupdate Mei 7, jadi of course is 4 months ago. Source-nya Johns Hopkins University ya, and World Health Organization. Jadi ini data bisa dipercayalah ya, bahwa ada dikotomi tentang kematian penyakit COVID-19 ini antara negara-negara kaya dan negara-negara developing. Dan ternyata di negara-negara kaya, tingkat kematian itu lebih tinggi dibandingkan negara developing. Pertanyaannya kenapa ya kira-kira ya? Satu, mungkin bisa karena datanya nggak benar. Oh bisa juga sih, cuma apa iya kalau data misalnya mati 10.000, kita bilang lapornya matinya 100 bisa? Kan nggak mungkin, ya kan? Tapi ada penjelasan lain yang mungkin nanti Dr. Handoyo mungkin bisa eksplor, apakah di negara-negara berkembang itu yang kebanyakan masyarakatnya itu sudah terbiasa oleh penyakit infeksi, negara-negara maju itu penyakit infeksi jarang, ya mereka kebanyakan kenanya penyakit degeneratif. Di negara-negara berkembang ini kebanyakan penyakit infeksi, sehingga mereka sudah terbiasa untuk melawan virus, melawan kuman, dan kemungkinan ada cross immunity. Ada riset-riset juga yang menunjukkan vaksin BCG bisa meningkatkan immunity terhadap orang, tapi itu berdasarkan epidemiologi ya, dan past data bukan COVID-19 ini. Nah,
Tapi data seluruh dunia menunjukkan negara berkembang memang death rate-nya lebih rendah dibandingkan negara maju. Kenapa sebabnya? Ya kita bisa bilang itu kita namakan endowment factors. Factors yang sudah ada di negara tersebut, entah karena memang masyarakatnya sudah terinfeksi atau sering terinfeksi dan segala macam. Ya, pokoknya itu faktor bawaan. Ya. Dan kalau kita lihat di sini performance ekonomi, karena kita ngomong health dan ekonomi. Ya, performance ekonomi bahwa di sini kita diurutkan sumber data ini OECD. Ya, ini baru ya. Datanya baru setelah Q2, setelah kuartal 2 muncul reports-nya, bahwa of course juara dunia is China lah, dia sekarang udah positif growth-nya di second quarter ya. Tapi kemudian disusul oleh Taiwan, South Korea, Lithuania, Finland, Norway, Indonesia. Not bad ya. Top ranks, top 10 ya, minus 5.4. Negara lain jauh performance-nya jauh lebih buruk daripada kita ya dalam hal ekonomi. Ya, di kuartal 2, kuartal 1 kita masih positif. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini adalah trade-off antara berapa confirmed death dan berapa growth of economy. Ya, tentunya yang paling confirmed death-nya paling bawah dan kemudian paling kanan, ya berarti growth ekonomi paling bagus. Ya, kita lihat di sini letaknya Indonesia di sana dengan jumlah populasi yang besar loh. Jadi lingkaran itu menggambarkan jumlah populasi. Ya, Taiwan bisa nomor 1, Lithuania bisa nomor 3 gitu ya. Tapi mereka punya populasi berapa? Tentunya menghandle populasi yang lebih besar itu jauh lebih sulit dibandingkan populasi yang lebih kecil. Except China. Tapi kita harus fair bandingkan bahwa China waktu kena COVID itu Wuhan yang kena. Not the whole China yet, dan dia lakukan dengan cepat di Wuhan tersebut. Jadi kalau kita compare, kita harus compare Wuhan dengan Indonesia harusnya ya. Nah, kemudian banyak yang kemarin karena laporan kasus meningkat, panik pada lockdown. Apakah benar lockdown itu the best approach? Kita lihat kasusnya India. Waktu India pertama kali mengumumkan lockdown, teman-teman di Facebook ada yang bilang, tuh India aja berani lockdown. Saya bilang tunggu, lihat hasilnya dulu. Ya. Dan kenyataannya antara lockdown setelah dan uplift lockdown yang sudah dilakukan, case-nya tetap meningkat. Terus apa dampaknya terhadap ekonomi? Kita lihat, ekonominya nyemplung, minus 23,9%. Inikah yang kita mau? Ya, kalau kita udah ngeliat contoh seperti itu, ya jangan kita lakukan. Oh enggak dong, waktu China lockdown nggak apa. Yang di lockdown Wuhan, it's not the whole China. Ya, hanya China yang lockdown Wuhan yang berhasil. Paling kalau mau Singapura itu bisa melakukan lockdown, negara lain nggak ada yang berhasil lah dengan lockdown. Ya. Jadi kita harus balance. Jadi fairnya gimana? Fairnya adalah kita main presisi. Ya, main presisi. Presisi bisa karena kita punya data, kita punya digital. Jadi main presisi itu berarti tikusnya di mana, kita trace di tikusnya, jangan bakar lumbung padinya. Kalaupun memang Jakarta ini merahnya itu di mana? Apakah seluruh Jakarta atau Jakarta Utara atau kelurahan mana atau kecamatan mana? Nah, itu yang harus kita lebih presisi. Jangan bilang Indonesia merah, enggak, jangan. Nanti dampak internasionalnya berat, ya. Jadi kita bilang aja kecamatan apa yang merah, kecamatan apa yang kritis, ya. Juga jangan DKI Jakarta gawat darurat, berat juga DKI juga simbol ibu kota nih ya. Jadi kalau bisa yang lebih presisi lagi lah ya. Kalau kita address memang bukannya kita ngarang, tapi memang kita benar kita katakan kecamatan ini yang lagi merah, yang lagi kritis ya. Itu dampaknya akan beda kalau kita menamakan itu Indonesia ya. Nah, apa yang harus kita lihat untuk mengatasi COVID ini untuk hasil yang terbaik adalah nomor satu adalah government policy tentunya. Dan so far kalau kita lihat it's a combination of many things. Kalau kita mau fair, kita menilainya dari economic growth, Indonesia nggak jelek-jelek amat, masih ranking 6. Ya.
Yang kedua adalah endowment factors. Endowment factors itu faktor bawaan kita, itu namanya kalau kita bilang luck ya, itu adalah anugerah Tuhan yang sudah diberikan pada bangsa kita, baik dia melalui daya tahan tubuh karena udah sering melawan infeksi dan hal-hal lain yang membuat yang di-share juga oleh negara berkembang lain ya, yang berkembang yang membuat death rate di negara-negara berkembang itu lebih rendah ya. Yang ketiga tentunya public participation. Jadi publik itu perlu berpartisipasi, jangan ngerusuin ya. Contoh public participation yang efektif adalah ini yang dibuat oleh teman-teman saya, dipelopori oleh Pak Sigit Pramono. Saya juga ikut bantu-bantu. Itu yang namanya gerakan pakai masker. Dan benar-benar targeted. Langkah pertamanya adalah pasar tradisional di mana memang sumber penularan terbesar di sana. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana public participation bisa efektif untuk secara keseluruhan membuat COVID-19 ini menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau ada yang protes karena kok gua nyetir sendiri pakai masker di stop dan segala macam. Udahlah gitu-gituan jangan diperkarakan ya. Kita bantulah seluruhnya supaya semua jadi pakai masker ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Makin diekspos, makin orang sadar harus pakai masker. Bagus juga, ada bagusnya ya. Jadi oke. Dan yang lain adalah bahwa saat ini adalah kita saat yang paling tepat melakukan digital revolution. Bukan hanya untuk short term, tapi untuk long term. Ya, jadi ini bukan strategic option, tapi this is a strategic compulsory and for now. Kenapa? Karena digital itu saves cost, mengirit biaya dan minimize risk karena bisa presisi. Ya, saves cost itu sangat penting karena kita income udah kurang, kalau cost kita tidak kita kurangin, kita makin suffer ekonomi kita. Ya. Kemudian yang kedua tentunya digital akan meningkatkan speed and quality dari data sehingga membuat kita makin berkualitas dalam menangani. Ya. Makin presisi, mana yang harus tikusnya ada di mana dan segala macam itu kita bisa lebih dapatkan dengan digital. Jangan nanti karena kita nggak tahu tikusnya di mana, kita bakar lumbung padinya. Ya. Improve public participation. Ya, digital juga improve public participation. Ingat zamannya Ahok ada clue yang di mana semua orang boleh lapor di mana ada sampah, ada apa dan ditangani dengan baik. Sistem laporan masyarakat ini untuk melihat di mana ada COVID, di mana ada kerumunan, begitu ada kerumunan di post langsung digerebek gitu ya. Nah, itu akan sangat membantu ya. Kemudian yang juga harus kita lihat, digital ini akan merupakan global competitiveness even post-COVID. Ya, jadi zaman sekarang ini adalah waktunya yang terbaik untuk overhaul konvensional menjadi digital. Seringkali orang itu kalau lagi mau ganti sofanya masih sayang sofanya walaupun udah buluk, udah robek, masih sayang. Tapi begitu kena banjir, iya udah sekalian kena banjir, gua ganti sekalian yang baru. Nah itulah waktunya sekarang, buat yang konvensional tadinya masih sayang-sayang, masih setengah-setengah untuk diganti digital, waktunya mumpung sekarang kena banjir, waktunya untuk overhaul secara keseluruhan itu digital. Seperti pendidikan kita itu dibikin digital hanya interaction-nya. It's not the whole overhaul of digital learning. Ya, sekarang sebenarnya waktunya overhaul seluruhnya digital learning. Bedanya apa? Yang jelas kalau digital learning yang sesungguhnya itu bisa anytime, anywhere. Tidak harus a certain time. Ya. Dan sistem evaluasinya juga beda, sistem pengajarannya beda, narasumbernya beda. Jadi all the system itu sekarang waktunya kita overhaul lah. Jangan hanya superficialnya. Ya. Penutup kesimpulannya. Ya. Secara negara, we are good in the world ranking. Secara negara, kita nggak bilang apakah DKI, apakah kecamatan tertentu. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Data-datanya saya sudah sampaikan up to now. Ya, we might have lost some battles,
but we are not that bad in the war. Di beberapa hal mungkin kita kurang baik, tapi overallnya fine. Ya. Kemudian yang kedua adalah tugas kita sekarang improve public participation. Ya, keliling, lihat-lihat kiri kanan, kalau yang ada nggak pakai masker marahin, ya bukan nggak marahin, kasih tahu lah, Pak pakai maskernya Pak, ya. Tiap kali saya juga seperti itu, ya saya ingatkan orang Pak, maskernya dipakai dong Pak, ya. Oh ada, saya bawa maskernya, iya bawa maskernya bukan untuk di kantong, dipakai di sini, ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk digital revolution, ya. Bukan hanya untuk pandemic emergency sekarang, bukan hanya emergency mode, tapi benar-benar overhaul from the beginning. Waktunya sekarang untuk kita berevolusi secara digital. Terima kasih, Pak Joni. Baik, terima kasih Dr. Bayuhi, paparannya sangat komprehensif ya. Di catatan saya ini ada 256 participants yang aktif mengikuti, banyak juga yang japri ke saya, mendapatkan banyak pencerahan, mendapatkan banyak hal yang baru, para materinya juga luar biasa, bagus sekali, juga di chat ini juga banyak sekali endorsement yang positif ya. Nah, berikutnya kita dengarkan dari pakar ekonomi kita, Pak Kristianto Wibisono. Nah, ini saya lihat bahannya ini luar biasa ini, menyangkut yin yang, menyangkut samkok dan segala macam. Pak Kristianto, sudah siap Pak? Siap, terima kasih Pak Joni. Ya, silakan Pak. Ya, time is yours Pak, 20 menit. Kedengaran ya suara saya ya? Sudah kedengaran ya? Jelas, jelas Pak. Jadi selamat pagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih Pak Darmono, Pak Joni, Pak Wisnu, Pak Susetyo dan lain-lain yang hadir. Dr. Bayu, Dr. David Setiawan, dan Dr. Setiawan. Ya, kan kelihatan bahwa satu pembicara itu mewakili lembaga Eijkman. Nah, kita mesti percaya diri, asertif bahwa Indonesia pasti akan bisa dapat Nobel juga dalam COVID ini gitu. Itu kan Eijkman itu tahun 1929 menang Nobel beri-beri itu, Nobel kedokteran ya. Jadi kita jangan terlalu minder, selalu merasa wah kita minder atau apa. Jadi halo, kedengeran? Oh, malah kedengeran. Terima kasih Pak Kristianto. Kita harus punya apa namanya? Punya rasa percaya diri gitu loh, asertif bahwa kita itu tidak jelek-jelek amat seperti yang dikatakan Dr. Bayu tadi. Jadi memang Indonesia memang kebetulan payah karena ada politik yang juga dan itu berlaku di mana-mana. Nah, tapi saya rasa politik yang COVID ini akan berlangsung sampai tinggal 45 hari. Nanti kalau sudah tanggal 3 November ketahuan Trump menang atau kalah mungkin bisa mereda itu. Teori konspirasi dan macam-macam. Jadi segala macam teori itu memang muncul karena politik orang berebut jadi presiden di seluruh dunia. Jadi semua pakai COVID pun dipakai buat kampanye, kan gendeng loh. Jadi ini memang harus ada suatu norma baru mengenai ekonomi kesehatan dan kesehatan ekonomi. Coba tolong slide-nya ya. Nah, itu kan tadi sudah dikutip juga, bahwa ternyata kan kita tidak usah pesimis, malah proyeksi 2001 itu ya, itu kan yang angka kiri itu 2020 ini, nanti 2021 itu malah positif semua loh, artinya itu baik siapa, World Bank, IMF, ADB, OECD itu ngarepin bahwa dunia ya termasuk Indonesia, itu Indonesia tumbuhnya positif. Nah memang kalau sekarang memang lagi minus semua tahun 2020. Next. Next, Pak. Ya ini sebetulnya memang masalah ekonomi kesehatan atau kesehatan ekonomi ya. Jadi Profesor Iwan Jaya Asis bulan Agustus lalu dipanggil diskusi sama ISEI. Beliau mengatakan perlu health ekonomi yang jelas gitu loh. Jadi health ekonomi itu ekonomi kesehatan, ya kesehatan sebagai bagian dari ekonomi sebetulnya gitu loh. Nah, timbal baliknya ekonominya bisa ambruk apa terpengaruh karena kesehatan merosot. Gitu. Nah, sekarang masalahnya biaya militer sama biaya healthcare itu sebetulnya gimana itu loh. Artinya
seluruh dunia kan masih belum memecahkan. Amerika sendiri kan kalau dilihat Obamacare kurang berhasil, ya kayak di sini BPJS juga lah. Jadi artinya memang ada satu gap, mana sih sistem yang terbaik. Sebab dulu kan si Lee Kuan Yew itu bikin sistem kesehatan Singapura karena dia istrinya pernah hampir mati di London itu, karena di London katanya disuruh antri. Ini fasilitas untuk kesehatan antri. Lawang istri Perdana Menteri tamu malam-malam disuruh antri sampai besok paginya. Itu pengalaman dari Lee Kuan Yew mengkritik fasilitas healthcare di Inggris waktu jaya-jayanya. Nah sekarang economic capability kita tuh gimana tuh? Economic capability Indonesia ya tadi seperti dikatakan sebetulnya tidak, it's not so bad. Cuman kadang-kadang memang justru karena politicking itu menjadi bad gitu ya. Jadi orang polemik mengenai COVID malah akhirnya sahamnya ambruk. Jadi itu berarti kan memang ya ini persaingan elit yang harus tuntaskan. Nah sekarang kita tinggal milih mau profesionalisme berbasis meritokrasi, karena katanya juga sekarang ini kedokteran kita kan juga kalah bersaing dengan ASEAN. Orang semua berobat ke ASEAN tuh ngapain? Padahal zaman Yang Sheng dulu, Raja Obat Cap Macan itu berobatnya di Yang Sheng malah resminya nyumbang pavilion. Jadi kalau dulu tahun 38 itu Basem Cap Macan, konglomerat Basem Cap Macan berobat ke Husada, sekarang Indonesia berobat ke Singapura semua. Itu juga masalah yang harus dibenahi. Sebetulnya bukan karena dokternya nggak bisa bersaing. Banyak dokter antri mau spesialis susah. Itu ada juga monopolinya di situ, gitu. Monopoli dalam kedokteran itu yang menjadi heboh politis juga. Jadi kita sebetulnya punya masalah-masalah yang dipikir sendiri yang memang merupakan ya mau diapain, itu sudah memang warisan Homo sapiens sejak zaman Kain. Sejak zaman Kain sentimen sama adiknya itu kan memang sudah naluri manusia itu sentimen, iri kepada orang, bahkan bisa tega membunuh. Nah kalau yang bunuh cuma pakai golok Kain ya satu orang, tapi kalau membunuhnya pakai nuklir kan atau pakai nubika kan bisa jutaan. Itu yang problem Indonesia dan global ya, bukan cuma Indonesia. Jadi itu yang dianalisa oleh Homo Deus, penulis buku terkenal sekarang ini, Noah Harari, bahwa manusia secara teknologi mungkin bisa immortal, tapi secara moral masih immoral, masih tidak bermoral. Artinya moralnya masih tega, bisa berani kejam membunuh. Dan memang kalau menurut datanya kan korban perang itu lebih banyak daripada korban pandemi itu. Nah, itulah tantangan ke depan. Next slide. Next please. Nah, ya itu kalau bicara soal multidimensi tadi ya, memang kita memerlukan revolusi dalam termasuk soal agama, teologi, ideologi. Bahwa 700 tahun yang lalu Dante sudah menulis Inferno. Sekarang 700 tahun kemudian manusia dihadapkan COVID ini apakah akan bisa survive sebagai Homo sapiens atau menuju Homo Deus atau malah punah karena COVID malah dijadikan alasan atau pakai teori konspirasi lah, teori apalah, jadi perang sendiri. Jadi kalau perangnya itu pakai COVID kan tidak akan sangat mengerikan itu. Jadi sebetulnya COVID ini harus dijadikan alasan atau cara untuk bersatu padu mendirikan Pax Covidica, berdamai dengan COVID itu dalam arti ya kita manusia bisa mengatasi COVID secara damai, artinya secara melalui vaksin dan macam-macam itu preventif bisa mengatasi itu. Tidak sampai justru malah COVID-nya diperalat untuk bisa menjatuhkan musuh seperti yang sekarang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah itu yang saya bilang cerita Samkok ini sekarang kembali lagi masih pertengkaran dunia antara kekuatan yang oleh Huntington disebut Barat, Islam dan Konfusius itu. Mudah-mudahan itu bisa ditanggulangi setelah si
Trump kemarin berhasil memperdamaikan Bahrain dan Uni Emirat Arab dengan Israel. Nah, ke depan ini mestinya sampai di mana Indonesia bisa berperanan di dalam menciptakan perdamaian dunia itu. Itu memang harusnya harus kita optimis, kita harus menjadi berperan di dalam menciptakan perdamaian dunia 2045 itu. Kalau tidak, memang bahayanya itu sekarang ini kan perangnya itu sudah bukan perang kayak golok. Jadi manusia itu secara teknologi luar biasa, bisa bikin nuklir, bisa bikin macam-macam, tapi secara naluri manusia itu masih sama aja primitifnya sama pembunuh zaman abad pertengahan. Next. Ya, kebetulan ada buku terbaru ya dari orang namanya Joseph Henrich yang menulis buku The Weirdest. Jadi keanehan teori, dia melakukan teori kenapa Barat bisa maju seperti sekarang ini, karena Barat itu mengutamakan individualisme dan meritokrasi tanpa terjebak kepada kabalisme dan tribalisme, sehingga terjadilah kontestasi secara kompetitif menghasilkan meritokrasi. Jadi yang only the best ya, the best, jangan sampai yang tidak best malah memimpin yang lebih baik gitu loh. Ya, next. Bisa ambil kali ya. Nah, ini bukunya nih, The Weirdest. Jadi ini buku terbaru tentang kenapa Barat mencapai posisinya sekarang. Walaupun sekarang Baratnya juga mengalami nasib seperti Trump, seperti perang saudara, perang rahasia, perang etnis, penjaraan rahasia, etnis, yang mudah-mudahan semua itu akan selesai 3 November nanti. Kalau sudah menang atau kalah ya sudah mulai keagil Amerika dan dalam rangka geopolitiknya tidak perlu perang dengan RRT dan itu kira-kira tetap harus optimis realis lah. Kalau menurut saya ya harus optimis realis karena data-data tadi kan ekonomi tadi pertama kali kan sudah diberikan bagus. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu supaya bisa langsung mendiskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kristianto. Nah, di sini ada Pak Esi Darmono. Saya mau menyapa Pak Esi Darmono. Bapak mungkin mau ada yang mau disampaikan Pak, 5-10 menit Pak. Ya Pak, saya rasa memang inisiatif untuk terus melakukan konsolidasi dan komunikasi di antara sesama Indonesia Incorporated itu artinya supaya Indonesia Incorporated itu betul-betul berjaya gitu. Jangan bolak-balik selalu mengeluhnya, wah kita kok telat ya, kita kok tidak kayak Singapura ya, kita kok tidak punya Temasek ya. Seperti sekarang ini lagi Ahok katanya protes karena ngomel. Karena ini sebenarnya tidak perlu Kementerian BUMN, perlunya seperti Temasek. Ya, tapi jangan lupa Temasek juga pernah ada yang akuntabel. Pokoknya di dunia ini tidak ada malaikat lah. Temasek, Lee Kuan Yew, semua itu punya potensi untuk menjadi biru negatif gitu. Jadi, memang masalahnya sekarang ini kalau kita percaya hukum karma kan sebab you reap what you sow ya. Jadi yang susah ini kan memahami when bad things happen to good people dan sebaliknya when good things happen to bad people. Itu yang saya rasa merupakan anomali yang kemudian menimbulkan sara dan macam-macam. Sehingga yang salah siapa tapi yang disalahkan kami hitam yang memang kami dikalahkan. Itu saya rasa message-nya adalah kita harus kembali kepada meritokrasi dan menghilangkan kapitalisme itu yang sangat primitif. Terima kasih. Terima kasih Pak Kristianto. Pak Darmono. Ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Ya, selamat siang aja ke semuanya dan terima kasih kepada para pembicara yang memberikan enlightenment itu sangat mencerahkan. Pak David, Dr. Yudwanto, Dr. Bayuhi, Pak Kriasnowisono, ini pakar-pakar yang hebat. Moga-moga hasil daripada
seminar ini bisa disampaikan juga ke pemerintah, Pak Joni. Ada notulen dari presidensi yang bisa disampaikan agar bisa membantu juga supaya perekonomian kita makin baik, kesehatan makin meningkat, sehingga semua kita bisa menikmati COVID-19 ini sebagai berkah, bukannya sebagai masalah. Itu aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Darmono. Nah, ini ada pertanyaan untuk Dr. David Handoyo. Jadi tadi kan disampaikan uang menjadi tempat virus bertahan paling lama, sampai 7 hari ya. Pertanyaannya ini, interaksi manusia dengan uang ini kan sangat intens, misalnya pada pasar tradisional. Lalu bagaimana upaya pencegahannya? Tadi dokter sudah menyampaikan ya semua non-tunai, tapi kalau di pasar tradisional terus bagaimana? Lalu kemudian bagaimana seharusnya tata cara transaksi tunai agar terhindar dari risiko tersebut? Silakan Dr. David. Terima kasih. Jadi itu yang saya tunjukkan itu adalah sebuah studi trial ya di Lancet tentang ketahanan dari virus itu di berbagai macam jenis. Nah, memang prinsipnya bukan hanya uang, apapun yang disentuh oleh penderita yang mungkin juga bisa membawa virus itu yang bisa menularkan. Nah, saya kira ini bukan hal menakut-nakuti, tapi mohon jangan fokusnya ke uang, mata uang itu banknote ya, itu sama aja dengan buku ataupun kertas yang kita bawa juga karena pertukaran. Mungkin cara-cara yang benar adalah kalau kiat-kiatnya ya, ada ini cara tradisional. Sebaiknya uang tidak dimasukkan dompet kita, tetapi dalam amplop, kemudian dijemur, misalnya demikian. Atau kita kalau memegang uang ya jangan memegang mata dan sebagainya. Itu hal praktis sehari-hari itu sebetulnya ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi tentang apa Pak? Ada beberapa yang saya tadi kurang jelas. Rasa itu sudah dijawab ya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan untuk Bapak ini ya. Dari Dr. Sartono, SPPD. Pertanyaannya adalah penggunaan dexamethasone atau M-prednisolone pada fase awal COVID infection seperti yang katanya dipakai di Spain, menurut dokter gimana? Oh baik, saya sudah memberikan penjelasan ketika ada webinar diadakan oleh UNER dan juga kebetulan saat ini ada uji klinik nasional untuk plasma di mana saya diberi amanat untuk menjadi peneliti utama nasional. Nah, begini tentang sampai saat ini belum ada obat. Saya agak melebar sedikit. Sampai saat ini belum ada obat yang approved sebagai standard of care. Semua masih dalam uji klinik. Nah, salah satu yang memang bisa sudah diumumkan adalah penggunaan dexamethasone. Akan tetapi ini NIH maupun Eropa dia menyarankan atau mengkhususkan pemberian dexamethasone ini untuk mengurangi radang pada penderita ventilator dan prednisolon juga ya. Nah, kenapa tidak pada awalnya, pada tidak fase dini? Karena sebetulnya yang kita harapkan itu adalah immune response. Immune response yang berhasil lah yang bisa menyelamatkan pasien. Immune response yang salah itu yang tidak menyelamatkan pasien. Nah, kita tahu bahwa kalau virus itu berkurang, ya, kemudian tubuh akan membuat kembali bangkit. Nah, kalau kita beri dexamethasone atau prednisolone steroid ya, itu kita aja sama aja kita panik, tetapi anak kita mau berbuat sesuatu untuk menolong kita bungkam. Jadi itu jangan. Jadi dalam protokol kita tidak anjurkan pemberian prednisolone pada fase-fase dini yang tujuannya hanya mengurangi reaksi radang, tetapi kerugiannya adalah menekan immune response yang sedang bangkit, terutama adaptive immune response. Demikian. Yang disarankan untuk karena Dr. Sartono menanyakan soal medis ya, yang diarahkan oleh dexamethasone adalah menekan cellular immune response yang liar, yaitu sitokinnya. Sedangkan adaptive immune response itu kita usahakan dan jangan sampai tertekan dengan obat-obatan imunosupresan termasuk dexamethasone dan prednisone. Saya kira ini jawabannya. Terima kasih. Terima kasih dok. Nah ini ada pertanyaan yang menarik ini. Apakah langkah pemerintah sudah on the track? Saran-saran bapak-bapak ini seperti apa? Mungkin bisa ke Dr. Bayu dulu. Silakan Dr. Bayu.
Ini saya kalau sambung ya, di atasnya juga ada pertanyaan ini. Apa pemerintah ini membuat rakyat bingung. Kemarin PSBB lalu dicabut, ini sekarang PSBB lagi. Ini pertanyaan dari saudara A di sini. Nah, gimana ini? Silakan, Dr. Bayu. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat, kita bisa katakan bahwa banyak hal yang masih belum sempurna, Bu. Jangankan sempurna, masih belum baik yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Tapi kita juga harus lihat secara fair, negara mana yang benar-benar bagus dalam menangani ini. Dari 193 negara, mana yang lebih bagus daripada Indonesia? Raportnya apa? Raportnya kembali, kalau kita mau lihat adalah economic growth dan angka kematian per 1 juta penduduk. Jadi despite of kekurangan dan beberapa yang bisa dikatakan agak kacau, terutama dalam koordinasi. Tapi all the governments di dunia, dari 193 negara, the majority, more than 90% juga akan seperti itu. Hanya pemerintah China yang very decisive, sangat awal, contain Wuhan, selesai. Singapura, contain bagus-bagus, toto kecolongan gitu kan, di tenaga kerja migran tersebut gitu kan. Jepang katanya waduh, karena Jepang tuh orangnya tertib segala macam, kecolongan juga gitu kan. So actually, kebayang nggak kalau kita masyarakat Jepang waktu itu, ya kan? Wah, seluruh dunia udah bilang kita bagus loh, kok tahu tuh angkanya meningkat gitu ya. Kalau kita ya juga senyinyir bangsa Indonesia juga gitu ya, akan menyinyirkan pemerintah Jepang seperti itu. Nah, jadi kita lihat as our parents bukan orang yang sempurna, pasti punya kelemahan dan segala macam. Tapi kalau kita lihat bandingin sama parents yang lain, parents kita udah cukup bagus, ya udah jangan dikebuk terus gitu kan. Kita harus pikir apa yang kita bisa bantu buat ini, seperti yang saya katakan, public participation. Kalau kita aja pakai masker aja nggak mau, apa yang kita harus katakan? Kalau kita sendiri aja nggak mau negor orang sekitar kita untuk pakai masker, kita cuma ngeritik pemerintah gitu ya. So do something. Oh, pemerintah kita nggak tahu itu ya the overall kita bisa katakan bahwa itu bagian dari polisi pemerintah, maupun ada endowment factor, ada faktor bawaan bangsa ini yang di-share dengan negara-negara berkembang yang lainnya, dan juga ada public participation. So far okay, not bad, ya. So far, of course kalau kita nggak terus memaintain ini bisa lebih jelek. Tapi kalau terus kita improve ini, kita bisa lebih bagus lagi. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Pak Kristianto, tanggapan Bapak, Pak, seperti apa? Apakah pemerintah ini sudah on the good track atau seperti apa, Pak? Ya, saya rasa pemerintah bagus sekali waktu kemarin memakamkan Yakob Utama di Taman Makam Pahlawan. Itu betul-betul suatu pukulan untuk orde otoriter yang membredel Pak Yakob. Jadi Kompas dibredel 40 tahun lalu, sekarang pemerintah harus menghormati pendiri Kompas yang tahun 80 dipaksa, tahun 78 dipaksa teken minta maaf segala macam, yang sampai ya seolah-olah merendahkan diri lah. Tetapi memang resepnya waktu itu kita lebih baik terus berjuang selama kita bisa berjuang daripada mati kayak bunuh diri atau mati konyol. Kalau di bredel kan langsung mati konyol, nggak ada Kompas selama 40 tahun. Nah, kalau sekarang kan Kompas tetap bisa hidup 40 tahun walaupun sempat dibredel oleh orde baru waktu itu. Jadi semangatnya itu harus semangat menghargai pahlawan siapapun dia dimanapun, bukan cuma pegawai negeri atau ABRI atau PASN, tetapi setiap orang bisa menjadi pahlawan seperti contoh Yakob Utama. Ya, terima kasih Pak Kristianto. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Yuswanto dari Saudara Yuli ya. Sekarang ini di pasaran berbagai macam masker dijual dari berbagai macam bahan pula. Nah, menurut dokter, apakah standar masker yang betul-betul efektif seperti apa masker itu untuk mencegah virus ini? Silakan Dr. Yus. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mengenai standar masker yang jelas belum ada ya. Cuman masker N95 itu ditengarai dapat
memfilter 95% partikel yang ukurannya di bawah 5 mikron. Nah, untuk yang virus COVID ini ukurannya itu di bawah 5 mikron, sehingga mungkin ini yang paling baik. Demikian saya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ini mungkin pertanyaan terakhir untuk 4 panelis kita yang terhormat dan yang luar biasa ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Beni Hutahayan ya. Terima kasih Pak pencerahannya, Bapak panelis luar biasa. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan kira-kira pandemi ini akan berakhir? Tentu semua kan dugaan, tentu semua kan perkiraan ya. Tapi kira-kira menurut pandangan Bapak, kapan ini? Ya paling tidak melandai lah. Silakan, mungkin dari Pak David dulu. Terima kasih. Untuk pandemi ini memang begini ya. Kita kenal namanya herd immunity. Jadi kalau sebuah penyakit kena satu masyarakat, maka penyakit itu akan menimbulkan kekebalan. Akan tetapi mau tunggu sampai kapan begitu? Nah, untuk mencapai kekebalan itu apakah harus semua sakit dulu ataukah divaksin dulu? Itu kalau dari sudut medis. Tetapi ada jalan di luar medis, yaitu kedisiplinan itu tadi. Kalau kedisiplinan itu berjalan, maka pasien-pasien yang sakit itu tidak akan menular, dan dia akan hilang tersendiri oleh sistem imun yang ditumbuhkan oleh pasien-pasien tersebut yang terisolasi, sehingga sumber penularan tidak ada. Kalau tadi saya gambarkan lingkaran 6 itu, jadi pasien yang diobati, ataupun pasien yang sakit diobati, sembuh, diisolasi, dan tidak menular, maka itulah kuncinya bisa cepat melandai. Dalam hal ini termasuk juga kontak yang membawa virus. Nah, sekali lagi, kuncinya dalam memutus rantai penularan itu dengan cara disiplin. Itu tadi sudah 6 hal yang saya utamakan, terutama disiplin dalam hal memakai masker dan kita menjaga jarak dan sebagainya. Saya kira ini, kalau ditanya kapan, memang sulit ya, karena ini aspeknya bisa medis, bisa molekuler, dan sebagainya. Akan tetapi, saya harapkan ini bisa melandai kalau ada kedisiplinan. Ya, terjadinya reinfection itu bukan juga karena virusnya yang aktif kembali dan lain-lain, tetapi karena lalai. Contohnya adalah 2 hari lalu saya komunikasi dengan Italia. Italia sudah terkena parah, membaik, lepas masker, tapi kena summer holiday, timbul lagi, muncul. Seperti itu. Nah, ini yang kita harus secara sinkron lakukan. Saya kira itu jawabannya demikian ya. Kalau kapan melandai, itu sangat sekali tergantung dari bagaimana kita menata pola hidup kita, di samping kita mengobati pasien dan menantikan vaksin dan obat-obatan. Tapi lebih penting adalah menata pola hidup kita. Saya lihat kan, saya pernah bicara dengan Pak Darmono dan lain-lain. Di meja saya ada racun. Saya tidak akan mati kalau saya tidak minum racun itu. Di sebelah ini ada kuman penyakit. Saya tidak akan mati kalau kuman ini tidak disebarkan. Jadi sebetulnya yang menjadi pembunuh ya, itu bukan virusnya, tetapi orang yang membawa virus itu atau media yang membawa virus itu. Ini penjelasan saya mungkin secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Dr. Yuswanto. Dr. Yus. Ya, terima kasih, Prof. Pertanyaan ini memang seringkali ditanyakan banyak orang. Mungkin pandemi ini akan berakhir bila sudah ditemukan vaksin. Untuk kasus di Indonesia masih bertambah. Itu karena ada beberapa hal. Misalnya yang pertama seperti yang disampaikan Prof. David Mulyono tadi. Pertama, kurangnya kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, tracing atau pelacakan kontak erat kurang. Jadi misalnya seseorang pasien itu diperiksa di laboratorium tertentu, itu belum ada pelacakan kontak ke orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, testingnya itu juga belum memadai, di mana terbatasnya pemeriksaan tes swab yang dilakukan dan juga hasil tes swab-nya yang lama dan memerlukan biaya yang besar. Sedangkan tes swab ini adalah gold standar dari COVID ini. Demikian, Prof, dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya mau memodifikasi pertanyaan sedikit ya untuk Dr. Bayuhi dan untuk Pak Kristianto ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai ya kita kemarin
Q2 kita negatif, Q3 belum tahu gitu ya. Nah, tahun depan harapannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kristianto akan positif gitu ya. Tapi kalau dari analisis Bapak ini, seperti apa dampak ini terhadap ekonomi? Apakah kita ini sudah mencapai puncaknya pukulan COVID ini terhadap ekonomi kita, atau sedang menanjak, sedang growth, atau sebetulnya sudah decline? Kalau tadi Januari 2021 sudah akan positif kan berarti sebenarnya ini sudah decline. Nah, mungkin Dr. Bayu dulu, silakan Dr. Bayu. Baik, jadi kalau dari segi penyakitnya, kita berharap kapan pandemi ini berakhir, tidak akan pernah berakhir. Karena kalau kita lihat virus ini mirip seperti virus flu, dia akan bermutasi terus. So never expect ini akan berakhir. Yang kita expect adalah dia akan berevolusi sama seperti virus influenza pada Spanish flu pada tahun lalu. Dan juga kita harus ingat bahwa kita fokus mati-matian ke pandemi ini, there could be another virus yang bisa bikin pandemi juga. Jadi kuncinya adalah bukan bagaimana ini tidak sakit, tapi yang penting adalah bagaimana supaya yang sakit jangan mati, ya. Dan tentunya vaksin supaya mencegah itu. Jadi kira-kira nantinya pendekatannya seperti pendekatan terhadap flu. Kapan itu terjadinya? Begitu orang sadar bahwa ya udah, kita nggak bisa melarikan diri dari ini, we have to live with it, and yang penting adalah bagaimana mencegah ini menular begitu cepatnya, dan yang juga lebih penting lagi supaya yang sakit jangan mati, ya. Nah, tentang ekonomi, kalau kita lihat ini adalah problem dunia, semua dunia udah menderita, dan manusia adalah makhluk yang paling survival power-nya paling tinggi, ya. Jadi dan juga kita tahu di dunia ini banyak sekali orang pintar, orang yang hebat-hebat. Jadi kalau menurut saya secara dunia bahwa ini juga Indonesia juga sih ya, bisa kita bilang bahwa di tahun 2021 first quarter begitu vaksin pertama dinyatakan bebas dan available in the market, ekonomi akan bangkit. Ya, jadi begitu ada statement bahwa ini vaksin sudah ready to dipakai, ekonomi akan bangkit. Dan perkiraan itu adalah awal 2021. Ekonomi sampai dengan akhir tahun ini berat. Hampir yakin bahwa third quarter masih negatif di Indonesia ini, ya, dan apalagi juga di dunia. Ya. Fourth quarter bisa kemungkinan zero. Ya. Itu perkiraan saya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kris, silakan Pak Kristianto. Ya, saya rasa begini, kita tidak bisa memaksa proses timing itu. Timing bikin vaksin semacam itu kan harus ada persen minimal 10,5 tahun. Kalau dipaksa-paksa kan nanti bisa mati duluan tangannya dari kelinci percobaan, seperti yang terjadi di beberapa tempat-tempat yang dipaksakan. Jadi kalau pemerintahnya, negaranya sok mau jadi nomor satu, ternyata mengorbankan pasien atau mengorbankan itu loh, kelinci percobaannya kan juga tidak diinginkan yang seperti itu. Nah, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana kita mengadakan reinvestasi dan realokasi sumber daya. Kita tidak perlulah alat-alat tentunya Indonesia harus mengusulkan udahlah alat-alat perang itu selesai, stop, berhenti, pengalian military expenditure menjadi healthcare expenditure. Saya rasa itu yang harus diperjuangkan supaya manusia tidak perlu saling bunuh dengan senjata yang miliaran, triliunan dolar itu, tapi duitnya itu lebih baik dialokasikan kepada healthcare system di seluruh dunia. Ini saya rasa set yang harus dibawakan untuk sebagai negara yang mengklaim Pancasila bisa menyetop persenjataan yang malah orang mati karena COVID malah ditambahi lagi mati karena meriam dan tang yang tidak perlu sebetulnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, saya mau menyapa Profesor Budi Susilo Supanji nih, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden sekaligus Gubernur Lemhanas periode yang sebelumnya. Prof Budi, tadi Prof Budi mengetik ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Mungkin dari panitia bisa open Prof Budi Supanji. Oh, terima kasih Prof Jody. Saya mengucapkan terima kasih ada Profesor David Handoyo. Maaf Pak, videonya belum hidup Pak Budi. Mana nih? Nggak ada nih. Ya, silakan.
Mungkin Pak video dulu ya. Saya ini nggak tahu ini kok hilang katanya. Jadi saya ucapkan terima kasih ada Profesor David Handoyo, Mas Kristianto Wibisono, Dr. Yuswanto, dan Dr. Bayu. Atas penjelasannya saya ikuti, ada hal yang baru bagi saya tentang kondisi dunia tadi yang disampaikan oleh Bayu dan apa yang Mas Kris tadi ya. Hanya saya ada pertanyaan untuk Profesor David itu ya, terkait dengan vaksin merah putih. Saya dengar Eijkman terlibat untuk vaksin merah putih. Nah, saya dengar lagi bahwa vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, bukan mati tapi dilemahkan. Apakah betul statement-statementnya itu begitu? Kalau salah, tolong kami diberi penjelasan. Yang ketiga, apakah vaksin merah putih itu mengambil apa ya, istilahnya regen atau apa itu dari Indonesia. Jadi khusus memang cocok dengan DNA Indonesia. Mohon penjelasan dari Prof. David ya, karena Prof. David banyak berkecimpung dalam dunia penelitian biologi molekuler di sana. Terima kasih, Prof. Joni. Terima kasih Pak Budi. Silakan Pak Prof. David. Terima kasih. Jadi saya ingin mengklarifikasi ada 4 bentuk platform teknologi untuk vaksin. Yang satu adalah memberikan virus utuh, ya virus utuh nomor 1 dalam bentuk virus yang dilemahkan atau diinaktivasi, itu nomor 1. Jadi virus utuh. Lalu nomor 2 adalah vaksin rekombinan. Rekombinan itu berarti kita memotong gennya, salah satu DNA-nya atau RNA-nya virus yang menyandi protein yang tadi saya tunjukkan di gambar itu, yaitu yang akan memasuki Pak David. Adalah vektor virus, yaitu kita titipkan komponen yang bisa menanti mencegah atau menetralisir virus itu ke dalam virus lain yang kosong disuntikkan. Ini ada percobaannya juga. Yang keempat adalah vaksin genetik yang juga ramai dibicarakan, yaitu vaksin DNA maupun vaksin RNA. Jadi ada 4. Nah, yang dilakukan oleh Eijkman adalah yang kedua. Kita menggunakan dalam pengembangan ya, terutama adalah vaksin rekombinan atau disebut subunit protein. Caranya begini, virus Indonesia itu kita isolasi, lalu kita amplifikasi, kita ambil DNA-nya yang menyandi protein permukaan, S protein. Nah, lalu kita kembangkan DNA tersebut di dalam satu sel ya, vektor sel namanya, itu yang nanti dia akan menghasilkan antigen atau protein yang akan bisa merangsang tubuh kita membentuk antibodi sesuai dengan antigen tersebut. Jadi persis dengan vaksin hepatitis B ya, yang hanya menggunakan envelope protein saja. Jadi sekali lagi yang sedang dilakukan oleh lembaga Eijkman itu bukan mengaktifkan virus. Kita tidak memakai virus utuh, tetapi kita memakai subunit atau fragmen dari virus itu. Kalau ditanya virus di mana, ini istilah virus merah putih atau vaksin merah putih adalah vaksin yang menggunakan bahan baku atau virus yang diisolasi di Indonesia. Jadi demikian ya. Jadi kita tidak menggunakan yang vaksin impor dan sebagainya. Dan itu memang ya ada pertimbangan lain, kita mengimpor dan lain-lain sambil menunggu ini jadi. Tetapi istilah vaksin merah putih adalah kita menggunakan isolat Indonesia yang bagiannya atau fragmennya kita manfaatkan untuk membuat vaksin. Ini demikian Prof. Budi dan Prof. Joni. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. David. Penjelasannya sangat komprehensif. Mudah-mudahan dapat Nobel Prize lagi itu, Eijkman. Insya Allah. Ya harus optimis Pak. Dapat. Yang disampaikan Mas Kris tadi itu. Baik,
Saya buka Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada para panelis kita, mungkin bisa mengangkat tangan itu ya di situ ya. Nah, sambil menunggu ini ada satu pertanyaan yang saya rasa menarik ini untuk Pak Dr. Bayu ya. Digital transformation apa yang sebaiknya diprioritaskan di industri di Indonesia? Mengingat juga setelah era disruption ekonomi, memang mau nggak mau kita harus masuk ke digitalisasi. Namun bagaimana supaya digitalisasi tersebut juga tidak mematikan kesempatan kerja buat rakyat Indonesia? Silakan Dr. Bayu. Sambil silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung, nggak usah lewat saya, bisa mengangkat tangan. Silakan Dr. Bayu. Dr. Bayu masih ada di bersama kita? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara digital transformation, kita bicara seluruh aspek dari kehidupan kita akan digitalized, ya. Kita lagi bicara mau jangka pendek atau jangka panjang. Kalau kita mau bicara tentang jangka panjang, maka yang harus direvolusi lebih dulu adalah sistem pendidikan nasionalnya. Menggunakan digital yang mempersiapkan SDM kita ke depannya itu adalah SDM yang lifelong learning dan belajar dari sumber-sumber global. Kalau kita mau jangka pendek, tentunya kalau kita lihat adalah digitalisasi dari seluruh aspek government kita. Itu nomor satu, kita harus digitalisasi, ya. Sehingga semua services of government menjadi e-government, semua pengawasan terhadap masyarakat menjadi ya. Partisipasi masyarakat bisa kita dapatkan ya dengan digital ini, ya. Dan tentang tenaga kerjaan, saya kira tantangan digital revolution ini juga secara global dihadapi seluruh dunia, dan tantangan yang sama bahwa digital ini dengan otomasi akan mengambil lapangan kerja yang dilakukan oleh orang. Ya, sama kalau zaman dulu itu kuli pelabuhan itu dilakukan oleh orang yang panggul-panggul, kemudian digantikan oleh mesin, oleh truk, oleh crane. Nah, pertanyaannya, terus orangnya kemana? Orangnya pindah ke yang lebih mikir, ya, yang mengendalikan crane-nya. Ya, tentunya lapangan kerja di sana juga pasti berkurang. Yang panggul-panggul itu sudah nggak ada sekarang, diganti sama truk gitu ya. Tapi masuk ke office. Nah, kalau sekarang dengan digitalisasi, dengan artificial intelligence, bahkan otak manusia pun udah kalah sama mesin, ya. Jadi harus masuk ke dalam otak manusia, creation, membuat ideation, membuat ide. Tapi tentu makin kecil. Jadi memang secara global itu akan membentuk adanya sekelompok orang yang tertinggal, yang nggak bisa masuk ke sana, yang juga mau kerja apapun value-nya lebih rendah dibandingkan dikerjain oleh mesin. Ya, karena itu sekarang secara global pun sudah muncul satu idea yang namanya basic universal income. Jadi memang orang-orang yang tidak bisa bersaing tersebut tetap harus hidup kan. Nah, disupport-lah oleh negara, oleh sistem yang memang masih menghasilkan supaya orang-orang tersebut juga masih bisa hidup dengan basic universal income. Ya, jadi kita harus berani melihat kenyataan ini bahwa memang nantinya ada orang-orang yang tidak bisa bersaing dengan mesin, tapi tetap kita harus hidup karena mempertahankan spesies manusia, ya. Nah, mereka ini diberikan basic universal income. Tapi buat yang nggak mau cuma dapatnya basic universal income, ya harus maju, harus belajar, harus to be on the top, ya, supaya nggak hidup dikasih karena dikasih. Kan malu kalau hidup karena dikasih, ya. Kita harus hidup yang bisa memberikan orang-orang lebih banyak, memberikan universal basic income untuk orang-orang lain. Ya, nah, jadi itu jadi tantangan kita. Nggak apa-apa. Kalian kalaupun ketinggalan, kedepannya tetap Anda dipelihara, akan hidup dengan basic universal income. Tapi kalau Anda nggak mau jadi orang yang diberi, maka kita harus maju, harus sangat berkompetisi supaya kita bukan pihak yang diberi, tapi pihak yang memberi. Terima kasih. Putus-putus nggak suara saya? Nggak. Jelas, Dok. Jelas. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Iin Indarti, Setia Widya Manggala, Semarang. Mungkin panitia bisa tolong di-unmute untuk Bu Iin-nya. Silakan Bu Iin, apa yang mau ditanyakan dan kepada siapa? Silakan Bu. Dari tadi kita mendengarkan suara bapak-bapak terus, kita perlu mendengarkan suara ibu-ibu juga ini.
Silakan, Bu Iin, apakah masih bersama kita? Bu Iin Indarti. Oke, kelihatannya mungkin lagi bermasalah internetnya. Pak Edi Sirahmat, silakan Pak Edi, Pak Joni, itu sudah di unmute Pak Edi. Oh ya, silakan Pak Edi. Oke, siap. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas. Baik, ini terutama bisa juga untuk Prof. David. Saya pernah satu angkatan dengan beliau. Moga-moga masih ingat. Tapi juga bisa juga untuk bisa juga untuk Dr. Kristianto Wibisono. Begini, saya mengamati sekarang ini sepertinya ada semacam imbalance penanganan pandemi ini. Lebih berat ke hospital based daripada community based. Jadilah yang di rumah sakit dengan nakes dan segala macamnya itu jadi garda terdepan. Itu istilahnya. Padahal yang mestinya garda terdepan yang langsung berkaitan seperti katakan Prof. David tadi secara tidak langsung yang membunuh itu orang yang membawa virus. Nah, salah penanganan yang tidak berat ke community base itu bukan salah bisa menjadi wasting untuk banyak resource. Bagaimana pendapat? Baik, terima kasih. Wah, ini teman saya ini dulu kalau praktikum dekat karena Bapak berinisial E, saya D, jadi selalu bareng tuh. Jadi begini. Terima kasih. Memang ini saya harapkan ya, jadi dengan adanya momentum ini bukanlah kita lalu putus asa, terima nasib dan sebagainya ya. Tadi seperti pembicara lain, Bapak Kristianto Wibisono, Pak Bayu, Pak Yuswanto dan lain-lain ya. Ini jadikanlah ini momentum kebangkitan teknologi dan kebangkitan sistem. Nah, sistem apa? Saya kira ini menyeluruh, bukan hanya kesehatan, tetapi semua. Sistem itu dikaji ulang yang lebih bukan hanya berorientasi ke proyek ataupun planning yang konvensional. Tidak, itu baik ya. Tahunan bagaimana target dan sebagainya. Namun saya ingat pada 2 tahun lalu itu ada konvensi di Kyoto yang namanya people centered. Jadi kita people centered itu bisa people health centered atau people technology centered, di mana satu pihak top down, tapi juga masyarakat mungkin yang ikut ya, artinya masyarakat madani, katakan itu kesehatan ataupun koperasi dan sebagainya, itu juga diikutsertakan sehingga akan ketemu. Ini termasuk planning makro saya kira. Jadi satu contoh adalah saya ambil penanganan HIV atau hepatitis. Kebetulan saya masih menjadi ketua komite ahli hepatitis. Vaksinasi itu sulit suksesnya ataupun HIV. Tapi kita bisa menggunakan mereka yang sembuh dari HIV untuk ikut membantu kita mempropagandakan program ini. Sama dengan COVID. COVID ini para penyintas. Itu kenapa kok hilang? Ya sudah, mereka bersyukur sudah sembuh, ada yang ketakutan, ada yang diisolasi dan sebagainya. Nah, mereka ini sudah sembuh, sudah baik. Kenapa mereka tidak dimanfaatkan, disatukan idenya, lalu mereka dipakai untuk mengkampanyekan hidup sehat? Saya kira ini top down, di samping bottom up, ini masih disatukan. Saya kira itu jawaban saya, dan ini pesan ini akan saya sampaikan kepada Pak Ahmad Yuryanto, Dirjen P2P, memang begitu. Tentunya jangan hanya top down saja di hospital, tapi yang di bawah itu lebih besar. Dan ini kita jangan hanya bergerak sendiri, tetapi community participation ini harus bisa diikutkan supaya mereka kita pakai. Sekali lagi terima kasih, dan kembali ke yang poin pertama tadi, ini jadikanlah momentum kebangkitan nasional dalam hal teknologi maupun sistem dengan berbasis digital juga. Karena kita ingat negara kita kepulauan, kita tidak bisa lagi menghitung satu persatu, tapi dengan ilmu teknologi yang kita bisa pakai, ini bisa juga dipakai untuk memonitor, mengevaluasi dan lain-lain dengan berbasis database yang baik. Jadi saya kira ini
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menggerakkan kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Dr. David. Bapak Ibu, kita masih ada 5 menit sebelum menuju ke jam 12. Saya mau meminta Bapak-Bapak, para panelis kita itu memberikan 1 atau 2 kalimat penutup untuk kita semua ya. Mungkin mulai dari Dr. Yuswanto dulu, silakan dokter. 1 kalimat, 2 kalimat penutup. Apa yang mau disampaikan, yang mau di-highlight? Ya, terima kasih, Prof. Mungkin yang ingin saya sampaikan. Suaranya kok kecil sekali, Dok? Memang upaya yang harus dilakukan adalah harus mencari solusi terbaik untuk menyebabkan. Maaf, saya kok nggak dengar ya. Ini hanya saya nggak dengar atau Bapak Ibu yang lain juga suaranya kecil sekali nih, suaranya Dr. Yuswanto. Ya, suaranya kecil. Iya, sekarang sudah. Silakan, Dok. Mungkin upaya yang harus dilakukan adalah Wah, kecil sekali ya. Suara Dr. Yuswanto kenapa kecil sekali ya? Ya, Dok. Iya. Ya, mungkin sambil nunggu Dr. Yuswanto ini, mungkin dari Pak Kristanto dulu. Silakan Pak Kristanto. 1-2 kalimat sebagai highlight, Pak. Pak Kristanto. Masih di mute, Pak. Ya, kita sambil nunggu ini. Mungkin dari Dr. Bayu dulu. Dr. Bayu, silakan 1-2 kalimat. Baik. Sudah banyak yang kita bicarakan hari ini, tidak perlu kita ulangi. Yang saya harus tekankan adalah kalau segi penanganan kalau kita mau improve dengan lebih baik dan lebih cepat, ya kita kuncinya adalah faktor presisi. Jadi jangan satu kecamatan dianggap satu Indonesia. Jadi untuk mengobati satu kecamatan, polisinya satu Indonesia, ya. Jadi presisi di mana memang lagi kebakaran, di situ dikirim pemadam kebakaran. Jangan disemprot satu kompleks. Ya, jadi presisi itu bisa kita peroleh dengan data. Data itu bisa kita peroleh kalau kita improve teknologi digital kita. Ya, dan tentunya kalau dari segi human resources adalah koordinasi yang lebih baik. Dan tentunya sekali lagi koordinasi yang lebih baik itu juga kalau dibantu dengan digital akan lebih baik koordinasinya. Terima kasih. Dr. Bayu. Dr. Yuswanto, sudah bisa mic-nya? Masih mute, Dok. Jadi kita harus tetap mencari ekonomi dan perbaikan kesehatan. Jadi tidak bisa salah satunya didahulukan dan yang lainnya diabaikan. Jadi ini harus berjalan secara sinergis. Demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Berikutnya Pak Kristianto. Pak Kris. Ya. Ya, dengar Pak. Ya, jadi kita harus lebih banyak mensosialisasikan bahwa terpapar COVID itu belum tentu vonis mati, begitu, ada juga orang yang sembuh gitu. Jadi itu mungkin salah satu untuk menumbuhkan optimisme dalam perjuangan supaya kita tidak sudah semua ini saya rasa harus supaya ada semangat untuk mempertahankan eksistensi Homo sapiens. Terima kasih. Terima kasih. Pak Prof. David. Ya, terima kasih. Satu kalimat lagi yaitu pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pengobatan itu penting, tetapi pencegahan lebih penting. Pencegahan ini konteksnya luas, yaitu mencegah pribadi supaya tidak tertular, atau secara komunitas dengan menerapkan itu tadi, cara hidup yang benar, yang bersih, dan lain-lain. Dan pencegahan juga sistem harus dilakukan dengan tepat, akurat, dan efektif. Di sini peran dari digitalisasi dan sistem yang harus ditata. Sekali lagi, pencegahan lebih baik daripada pengobatan, walaupun keduanya penting. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian closing statement dari para panelis kita. Nah, mungkin saya mau menyampaikan sedikit bahwa ekonomi dan kesehatan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan ya. Keduanya harus seiring sejalan. Ekonomi harus berkembang, kesehatan juga menjadi yang utama, bukan salah satu lebih dominan dari yang lain. Dan ini momentum bagi kita untuk menuju Indonesia bangkit, statement-statement positif. Saya percaya ini adalah momentum yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita bisa bangkit, kesempatan bagi kita untuk maju dan berkembang, dan badai pasti berlalu. Kalau sedingin-dinginnya musim dingin, pasti juga nanti berganti dengan musim semi yang cerah. Jadi badai ini juga pasti berlalu, semoga segera berlalu, dan kita segera kembali pulih seperti sedia kala, bahkan lebih berkembang lagi. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak-Bapak panelis yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita semua. Sampai saat ini masih tercatat 216 partisipan yang masih aktif mengikuti. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak JB Susetio. Terima kasih. Terima kasih Prof. Joni atas kesediaannya memandu, memoderatori seminar online kita pagi sampai siang hari ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah men-sharingkan pemikirannya, gagasannya, terkait dengan bagaimana kita harus berjalan di antara koridor ekonomi kesehatan mana yang harus kita pilih gitu. Demikian dari kami dari Presiden Development Center untuk seminar pada pagi hari ini. Sampai ketemu pada sesi seminar berikutnya. Kepada para peserta yang membutuhkan sertifikat, silahkan linknya itu ada terbuka di fasilitas chat. Silahkan di copy linknya, nanti boleh isi data yang ada di sana. Anda akan dikirimkan e-sertifikat ke email masing-masing, lalu buat yang membutuhkan materi juga nanti kami kirimkan seluruh materinya via email. Demikian seminar kita dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih atas segala partisipasinya, terima kasih atas atensinya. Semoga seminar ini membantu mencerahkan kita dalam meniti jalan ke depan yang masih agak-agak lumayan mengerikan ini. Sampai jumpa dalam seminar kami berikutnya, dan mohon maaf jika selama penyelenggaraan ada yang kurang, baik dari sisi teknis maupun services. Demikian dari kami, terima kasih, selamat siang. Selamat siang, selamat siang.